Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang penilaian status gizi secara tidak langsung, survei konsumsi pangan. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Gizi dan Kesehatan, dengan dosen pengampu Ibu Yuli Hairina Hamid, SPD MSI. Next. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Rizky Mulia Ramadan Lubis, kemudian ada Wiji Tri Utami, Tari Anjani, dan yang terakhir saya sendiri, Hajida Sukma. Poin pembahasan yang akan kami paparkan yang pertama yaitu mengenai pengertian konsumsi pangan, yang kedua mengenai status gizi, yang ketiga mengenai pengukuran tingkat konsumsi pangan, yang keempat mengenai penilaian status gizi secara tidak langsung. Poin pertama akan saya jelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian konsumsi pangan. Nah, konsumsi makanan merupakan informasi tentang jenis atau jumlah makanan yang dikonsumsi atau dimakan oleh seseorang dalam sekelompok orang pada waktu tertentu. Nah, tujuan mengonsumsi makanan dalam aspek gizi yaitu untuk memperoleh sejumlah zat gizi yang dibutuhkan. Kemudian konsumsi pangan ini berkaitan dengan masalah gizi dan kesehatan, masalah upah atau kebutuhan hidup minimum, ukuran kemiskinan, dan ketersediaan pangan daerah dan perencanaan produksi. Nah, konsumsi pangan sehari-hari sebagian besar penduduk di negara berkembang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, produksi pangan untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian dipengaruhi juga oleh pengeluaran uang untuk kebutuhan pangan rumah tangga. Kemudian ketersediaan pangan dipengaruhi oleh produksi dan pengeluaran uang untuk kebutuhan pangan rumah tangga. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Tari Anjani. Kepada Tari Anjani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Haji Desukma selaku moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan mengenai status gizi. Next. Nah, jadi pengertian status gizi itu sendiri adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi dalam tubuh. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, zat-zat gizi dalam tubuh itu terdiri dari karbohidrat, kemudian ada protein, ada lemak, kemudian vitamin, air, dan mineral. Nah, status gizi ini meliputi ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau perwujudan dari nutrisi dalam bentuk variabel tertentu. Nah, jadi gizi ini merupakan salah satu faktor penentu utama kualitas dari sumber daya manusia. Status gizi yang baik akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Salah satunya dapat meningkatkan kemampuan intelektual yang akan berdampak pada otaknya atau bagaimana cara dia memahami segala sesuatu. Next. Nah, masuk ke poin yang ketiga, yaitu pengukuran tingkat konsumsi makanan. Next. Nah, jadi yang pertama itu ada metode food recall atau 24 jam. Nah, jadi prinsip dari metode recall 24 jam ini dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam. Dalam metode ini, responden atau ibu atau seorang pengasuh diminta untuk menceritakan semua yang dimakan dan diminum oleh anak selama 24 jam. Dan biasanya dimulai sejak dia bangun dari pagi kemarin sampai dia beristirahat tidur di malam harinya, atau dapat juga dimulai dari waktu saat dilakukannya wawancara mundur ke belakang sampai 24 jam penuh. Jadi hal penting yang perlu diketahui adalah bahwa dengan recall 24 jam ini, data yang diperoleh itu cenderung lebih bersifat kualitatif.
Oleh karena itu, untuk mendapatkan data kuantitatif, maka jumlah konsumsi makanan seseorang atau individu ditanyakan secara teliti dengan menggunakan alat URT, misalnya seperti sendok, kemudian gelas, piring, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ada metode estimate food records. Nah, jadi ini maksudnya adalah digunakan untuk mencatat jumlah yang dikonsumsi. Responden diminta mencatat semua yang ia makan dan minum setiap kali sebelum makan. Kemudian menimbang dalam ukuran berat pada periode tertentu, termasuk cara persiapan dan pengelolaan dari makanan tersebut. Kemudian metode ini dapat memberikan informasi konsumsi yang mendekati sebenarnya tentang jumlah energi, kemudian zat gizi yang dikonsumsi oleh suatu individu. Nah, penjelasan lain tentang metode ini yakni metode yang dilakukan untuk mencatat jumlah yang dikonsumsi. Pada metode ini juga responden diminta untuk mencatat semua yang dia makan dan minum setiap kali sebelum makan dalam ukuran rumah tangga atau URT. Jadi maksud dari URT ini sendiri misalnya nih, kalau misalnya kita mau ngukurnya itu dari sendok. Nah, berarti kita ukur 1 sendok teh atau 1 sendok gitu ya. Nah, kemudian next. Nah, kemudian ada metode penimbangan makanan atau food weighting. Nah, di sini responden itu maksudnya adalah orang yang kita minta untuk mengisi metode penimbangan makanannya tersebut untuk kita ukur. Jadi responden atau petugas menimbang dan mencatat seluruh makanan yang dikonsumsi itu selama 1 hari. Nah, penimbangan makanan ini biasanya berlangsung beberapa hari tergantung dari tujuannya, kemudian penelitiannya, dan tenaga yang tersedia. Terdapatnya sisa makanan setelah makan juga perlu ditimbang, karena sisa makanan tersebut itu untuk kita mengetahui jumlah sesungguhnya makanan yang dia konsumsi. Kemudian yang terakhir ada metode riwayat makanan atau dietary history method. Nah, jadi metode ini bersifat kualitatif karena memberikan gambaran pola konsumsi berdasarkan pengamatan dalam waktu yang cukup lama, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa juga 1 tahun ya. Nah, kemudian ada pendapat ahli yaitu Burke menyatakan bahwa metode ini terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen yang pertama adalah wawancara, termasuk dalam recall 24 jam yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian komponen yang kedua adalah tentang frekuensi penggunaan dari sejumlah bahan makanan dengan memberikan daftar atau checklist yang sudah dia siapkan untuk mengecek kebenaran dari recall 24 jam tadi. Kemudian yang ketiga adalah komponen pencatatan konsumsi selama 2-3 hari sebagai pengecekan ulang. Oke, next. Next. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tari Anjani yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Wiji Tri Utami. Kepada Wiji Tri Utami dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian status gizi secara tidak langsung. Apa itu penilaian? Nah, penilaian status gizi ini secara tidak langsung itu dibagi menjadi 3, yaitu survei konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Nah, yang pertama itu adalah statistik vital. Nah, pengukuran status gizi dengan baik. Status vital adalah dengan menganalisa dari beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan, dan angka kematian akibat penyebab tertentu, dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi.
Nah, penggunaannya ini dipertimbangkan sebagai bagian dari indikator tidak langsung, pengukuran status gizi secara tidak langsung, pengukuran status gizi masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu adalah faktor ekologi. Nah, faktor ekologi ini dipandang sangat penting untuk mengetahui penyebab malnutrisi dari suatu masyarakat sebagai dasar untuk program intervensi gizi. Nah, yang ketiga itu adalah survei konsumsi makanan. Survei konsumsi makanan adalah metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. Pengumpulan data konsumsi makanan dapat memberikan gambaran tentang konsumsi berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga, dan individu. Nah, survei ini dapat mengidentifikasi lebih atau kekurangannya zat gizi. Nah, berikut adalah contoh zat gizi, penilaian zat gizi dalam kurun waktu 3 hari. Nah, di sini terdapat beberapa energi, air yang dikonsumsi secara berturut-turut pagi, siang, dan malam pada kurun waktu 7 hari. Sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Wiji Triutami yang telah memaparkan materi dengan sangat baik. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 3 presentasikan. Lebih kurang kali mohon maaf. Saya selaku moderator izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.